Yang kedua, ada namanya malaikat Gabriel. Dalam bahasa Ibrani, arti daripada Gabriel itu adalah pahlawan Tuhan. Atau dalam istilah lainnya adalah manusia Tuhan atau manusia Allah. Itu arti kata malaikat Gabriel. Gabriel adalah malaikat yang disuruh Tuhan menyampaikan berita tentang anugerah atau juga berupa janji kepada manusia, khususnya orang percaya. Malaikat Gabriel ini muncul 4 kali Bapak Ibu di dalam Alkitab. Kita ambil contoh misalkan di Daniel pasal 8 ayat 16. Juga di Daniel pasal 9 ayat 21. Serta Lukas pasal 1 ayat 19. Dan juga ayat 26. Di sana Gabriel mengumumkan berita tentang rencana, maksud, dan tujuan penghukuman dari Tuhan atas dunia ini, artinya atas orang-orang yang belum bertobat. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Gabriel ini seringkali dikasih mandat dan tugas sebagai juru bicara Tuhan dalam menyampaikan apa rencana Tuhan bagi manusia yang sungguh-sungguh bertobat kepada Dia, dan juga apa maksud Tuhan yang indah bagi kita orang percaya, dan apa hukuman terbaik yang Tuhan pasti lakukan bagi orang yang mengeraskan hati untuk tidak mau bertobat, untuk tidak mau berubah. Disitulah peran dan tugas daripada Gabriel diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita menemukan lagi Gabriel di dalam Daniel pasal 8 ayat 15 sampai dan 16 tadi. Di mana Gabriel memberitakan penglihatan tentang akhir zaman, tentang proses cara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kepada namanya Daniel. Mereka dikatakan dalam Daniel pasal 8 ayat 15, mulai dari 15. Tuhan mengutus dia untuk menyampaikan berita dari surga. Dia itu berarti malaikat Gabriel. Ini perkataan ini adalah pesan ini disampaikan oleh Daniel, ya. Disampaikan Tuhan kepada Daniel, lalu Daniel mencatatkannya dalam kitab Daniel. Tuhan mengutus dia, artinya Gabriel, untuk menyampaikan berita dari surga dan menyingkapkan rencana Tuhan dalam sejarah umat manusia. Jadi Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan maksud dan rencana Tuhan untuk semua umat manusia. Dalam ayat 17, Gabriel berkata, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir zaman. Jadi waktu itu memang Gabriel memberikan konfirmasi kepada Daniel tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan posisinya waktu itu Daniel dapat konfirmasi itu, dapat penjelasan itu dari malaikat Gabriel pada saat dia berdoa, Bapak Ibu. Daniel melihat kedatangan Gabriel yang kedua kalinya, sementara Daniel dalam posisi berdoa. Malaikat itu terbang dengan cepat ke arah, ya, malaikat Gabriel terbang ya dengan cepat ke arah Daniel yang namanya Gabriel tadi. Dan Daniel pun dikasih penglihatan oleh Gabriel tentang tanda-tanda cara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi dalam hal ini, Gabriel menyingkapkan rangkaian peristiwa yang akan terjadi tentang ya maksud tujuan proses cara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sudah terkonfirmasi di dalam kitab perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru Bapak Ibu, Gabriel juga diutus oleh Tuhan dalam Lukas pasal 1. Tuhan mengutus Gabriel, malaikat Gabriel untuk meyakinkan Zakaria beserta istrinya bahwa mereka nanti akan dikaruniai seorang anak yang namanya Yohanes Pembaptis. Dan Gabriel ini juga memberikan penjelasan kepada Zakaria peran fungsi tugas dia nanti setelah dia makin bertambah besar. Tidak lain tidak bukan untuk merintis, memulai pekerjaan Yesus
termasuk sampai pada akhirnya membaptis Yesus di Sungai Yordan. Itu sudah dikonfirmasi oleh Tuhan lewat malaikat Gabriel. Bahkan hal yang fundamental lagi, malaikat Gabriel juga muncul untuk meyakinkan Maria dan Yusuf tentang bayi yang ada dalam rahim Maria. Itu bukan kuntilanak. Itu bukan bayi manusia biasa. Tapi bayi yang ada dalam diri Maria yaitu berasal dari Roh Kudus atau berasal dari Allah. Dan bayi itu adalah salah satu bentuk konkret kehadiran Tuhan yang merujut roh itu turun ke dunia ini. Dalam wujud manusia. Maka dia datang dengan memakai rahim, meminjam rahim Maria. Itu dicatat dalam 1 Tesalonika 4:16. Seorang penghulu malaikat akan berseru pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang artinya, Gabriel tidak hanya mengkonfirmasi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama lewat kelahiran Yesus melalui rahim Maria. Tapi Gabriel juga mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan pergi ke surga, itu akan kembali datang lagi untuk yang terakhir kali. Itu sudah dikonfirmasi oleh Gabriel juga dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa peran Gabriel ini sangat begitu penting sebenarnya. Dan ini menjadi sebuah bukti konkret bahwa malaikat-malaikat itu nyata karya pekerjaan mereka di dalam Alkitab. Maka saya katakan sekali lagi, paham teologi liberal kita tolak karena mereka tidak memahami Alkitab dengan benar. Nah, sekarang mari kita lihat malaikat yang bertugas melayani Allah, malaikat yang mana saja. Ya,